Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan atau menjelaskan apa sih Mokulok Pitch, studi kasus XOR Gate. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Ahmad Firdaus, Kiraman Saleh, dan Arif Budi Santoso. Apa itu model Mokulok Pitch? Model ini dikembangkan oleh Warren Mokulok dan Walter Pitts di tahun 1943. Ini adalah model matematis pertama dari neuron buatan dan beroperasi dengan logika biner sederhana. Komponen modelnya, yang pertama input biner, 0 dan 1, kemudian bobotnya tetap, jumlah input, threshold atau ambang aktivasi, output binernya 0 atau 1. Karakteristik modelnya, yang pertama tidak memiliki pembelajaran, yang kedua fungsi aktivasi berupa threshold, yang ketiga dapat memodelkan logika linear and OR, yang terakhir tidak cocok untuk XOR atau non-linear. Di sini ada tabel kebenaran XOR. Itu ada input A, input B, kemudian output dari A XOR B. Artinya itu yang pertama, hasil sama dengan 1 hanya jika salah satu dari A atau B bernilai 1 atau tidak keduanya. Kemudian jika A dan B sama, maka hasil sama dengan 0. Ini adalah fungsi logika XOR atau exclusive OR hanya aktif saat input berbeda. Mengapa XOR tidak bisa dengan satu neuron? Pertama, karena XOR adalah fungsi non-linear. Yang kedua, model Mokulok Pitts hanya bisa memodelkan fungsi linear. Solusinya yaitu menggunakan dua layar neuron. Struktur XOR dengan dua layar. Gunakan kombinasi fungsi dasar H1 sama dengan A, N, not B, H2 buka kurung not A, N, B. Outputnya sama dengan H1 or H2. Di sini ada gambar diagram XOR dengan Mokulok Pitts. Gunakan kombinasi fungsi dasar, yaitu H1 sama dengan A, N, not B, H2, not A, N, B. Outputnya sama dengan H1 or H2. Layar satunya, H1 sama dengan A, N, not B, H2, not A, N, B. Layar 2-nya, yaitu output, sama dengan H1 or H2. Di sini ada penjelasan dari diagramnya. Yang pertama input, A dan B itu biner. Not A dan not B hasil negasi input. H1 sama dengan A, N, not B aktif saat A sama dengan 1, B sama dengan 0. H2, not A, N, not B aktif saat A sama dengan 0 atau B sama dengan 1. Jadi outputnya sama dengan H1 or H2, hasil akhirnya dari XOR. Jadi output hanya aktif atau 1 jika salah satu input aktif sesuai logika XOR. XOR disusun dari kombinasi NOT, AND, dan OR karena tidak bisa dilakukan oleh satu neuron linear. Kemudian di sini ada simulasi tabel XOR. Di situ ada inputan biner A dan B, inputan biner ke neuron. Kemudian ada negasi dari input A dan B tadi, yaitu not A dan not B. Kemudian ada H1 sama dengan A, N negasi B. Neuron pertama di layer tersembunyi
aktif jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. H2 hingga si A, NB, neuron kedua di layar tersembunyi aktif jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Jadi, output sama dengan H1 OR H2, output akhir dari XOR, sama dengan aktif jika salah satu H1 atau H2 bernilai 1. Kemudian di sini adalah kendala dan tantangan penerapan XOR secara logika. Yang pertama, neuron McCulloch bits bekerja sebagai logika digital. Yang kedua, kombinasi dari AND, NOT, dan OR bisa menyusun fungsi kompleks seperti XOR. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama, model McCulloch bits sangat penting dalam sejarah AI. Dapat memodelkan logika sederhana, kemudian XOR membutuhkan kombinasi multilayer dan fondasi penting untuk neural network modern. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.